Tepat ketika Chen Ping sedikit malu, sesosok tubuh melintas melewati jendela. Siapa? Chen Ping sedikit mengernyit, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pada saat ini, Liu Ruyan membuka pintu dan masuk perlahan, memegang vas porselen di tangannya. Chen Ping, terima kasih telah banyak membantu saya. Ini beberapa pil bermutu tinggi di gudang sekte Kuali Giok kami, yang dapat membantu Anda berlatih. Saya membawa mereka ke sini untuk Anda. Terima kasih. Liu Ruyan memegang porselen. Botol letakkan di atas meja dan berbisik. Terima kasih, Nona Liu. Chen Ping juga tidak menolak, dan beberapa pil dari sekte Kuali Giok masih memungkinkan. Tapi sekarang dia mengambil ramuan dari orang lain. Chen Ping memutuskan bahwa kolam obat tidak dapat dihancurkan oleh Yu Dingzong, jadi dia hanya bisa melepaskan ide pergi ke kolam obat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Liu Ruyan memberikan pil itu kepada Chen Ping, dia tidak pergi, tetapi duduk di meja dan menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Saat ini, Liu Ruyan mengenakan gaun merah, di bawah cahaya, sosok anggunnya terlihat samar-samar, bahkan pakaian dalam di dalamnya pun terlihat samar. Nona Liu, jika tidak ada yang lain, aku akan istirahat. Melihat Ruyan Liu, Chen Ping tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Chen Ping, apakah kamu tidak memiliki perasaan terhadapku? Petik 2. Meskipun ada banyak wanita di sekitarmu, mereka tidak dapat melayanimu sekarang. Aku bisa, selama kamu meminta, aku bisa melakukan apa saja. Petik 2. Aku sekarang, sebagai tuan dari sekte Kuali Giok, status ini tidak akan membuatmu merasa murahan untuk menemanimu, kan? Liu Ruyan mengesampingkan rasa malunya, dan dengan berani bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan selalu berpikir seperti ini. Aku membantumu, tapi aku juga mendapat manfaat dari sekte Kuali Giok. Kami tidak saling berutang. Aku tidak perlu terlalu merasa bersalah. Petik 2. Aku sangat lelah, aku perlu istirahat. Chen Ping bermain lagi ke Ling, dia tidak akan melakukan apapun pada Ruyan Liu, karena Chen Ping tahu bahwa meskipun Ruyan Liu memiliki kasih sayang padanya, dia sama sekali tidak mencintainya. Alasan mengapa Liu Ruyan mendedikasikan dirinya pasti untuk menjaga Chen Ping dengan kelembutannya. Chen Ping tidak akan merasakan dedikasi yang disengaja seperti ini. Melihat Chen Ping sangat bertekad, Liu Ruyan mengusirnya lagi, jadi dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengeluarkan He Huan San yang diberikan oleh tetua ketiga. Ketika Liu Ruyan membuka botol porselen He Huan San, semburan aroma samar langsung menghantam lubang hidung. Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan tenang, dia ingin melihat perubahan apapun pada Chen Ping. Tapi Chen Ping duduk diam, tanpa perubahan sedikit pun. Ketika Liu Ruyan baru saja membuka He Huan San, Chen Ping menyadarinya, tetapi Chen Ping tidak peduli, tubuhnya kebal terhadap semua racun, dan sedikit He Huan San tidak bisa mengguncang Chen Ping. Chen Ping tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika Liu Ruyan mendengar bau akasia, wajahnya memerah, matanya semenarik sutra, dan tatapannya pada Chen Ping menjadi menawan. Chen Ping, aku sangat seksi, tolong bantu aku. Liu Ruyan tiba-tiba melepas bajunya, dan melemparkan dirinya langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping menyaksikan tubuh batu giok putih Liu Ruyan bergegas ke arahnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tidak membiarkan Liu Ruyan jatuh. Chen Ping, cepat. Liu Ruyan kehilangan akal sehatnya dan merobek pakaian Chen Ping dengan putus asa. Dong. Tapi saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melihat ke arah Ruyan Liu yang sudah gila, jadi dia hanya bisa menamparkan leher Liu Ruyan dengan telapak tangannya, menyebabkan Ruyan Liu pingsan. Setelah dengan cepat mendandani Liu Ruyan dan membiarkannya berbaring di atas meja, Chen Ping bangkit dan membuka pintu. Ni Heng, sudah larut malam, ada apa? Chen Ping membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah Ni Heng, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Tuan Chen, ada yang ingin saya tanyakan, bisakah saya masuk? Ni Heng bertanya pada Chen Ping. Ini, Chen Ping ragu-ragu. Lagi pula, Liu Ruyan masih di dalam ruangan. Jika Ni Heng melihatnya, dia mungkin salah paham. Tepat ketika Chen Ping ragu-ragu, Ni Heng melihat Liu Ruyan berbaring di atas meja melalui pintu gaun merah cerah Liu Ruyan sangat mencolok. Jadi Suzerain ada di sini, saya benar-benar minta maaf, saya akan datang menemui Tuan Chen di lain hari. Ni Heng menemukan Liu Ruyan di sana, dan buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf, dan hendak pergi.
Jangan pergi. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menghentikan Ni Heng, tetapi tidak membiarkannya pergi. Jika Ni Heng pergi seperti ini, dia pasti akan salah paham. Mungkin seluruh sekte Kuali Giok tahu bahwa Liu Ruyan ada di kamarnya pada malam hari. Chen Ping tidak ingin membuat kesalahpahaman seperti itu, dan dia tidak baik pada Liu Ruyan. Liu Ruyan jelas seorang gadis besar, jika ada kesalahpahaman, kepolosan Liu Ruyan akan hilang. Ketika saatnya tiba, Liu Ruyan akan mengancamnya dengan ini, dan Chen Ping tidak akan bisa menolak jika dia mengikuti kata-katanya. Masuk, Nona Liu baru saja datang untuk berterima kasih padaku dan minum-minum lagi. Chen Ping menarik Ni Heng ke dalam ruangan, dan kemudian berkata, kamu mengirim 2 murid untuk mengirim tuanmu kembali. Ni Heng masuk di kamar, saya menemukan bahwa Ruyan Liu memang koma, dan pakaiannya masih utuh. Mengetahui bahwa saya telah salah paham, saya buru-buru mengangguk dan memanggil 2 murid, dan mengirim Ruyan Liu kembali ke kamarnya sendiri. Saat ini, hanya Chen Ping dan Ni Heng yang tersisa di ruangan. Saya melihat Ni Heng tiba-tiba berlutut di depan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, sekarang Anda telah berendam di kolam obat, apakah Anda meninggalkan sekte Kuali Giok? Petik 2. Kemana harus pergi? Mengapa kamu menanyakan ini? Chen Ping menatap Ni Heng dengan heran dan bertanya. Tuan Chen Tuan, selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa kekuatan Tuan Chen tidak dapat diduga. Saya ingin mengikuti Tuan Chen dan menjadi pengikut kecil Tuan Chen. Petik 2. Kata Ni Heng dengan wajah penuh ketulusan. Jadilah pengikutku. Chen Ping sedikit terkejut, kamu baru saja dinobatkan sebagai sesepuh, bukankah kamu ingin menjadi sesepuh? Petik 2. Tidak. Sebagai biksu, apakah Anda seorang tetua atau biksu biasa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kultivasi Anda dan menjadi peri suatu hari nanti. Petik 2. Bahkan jika aku menjadi sesepuh dari sekte Kuali Giok, suatu hari aku tidak akan bisa naik ke keabadian, jadi sebaiknya aku bergaul dengan Tuan Chen. Ni Heng berkata tanpa ragu, bisakah kamu menjadi peri jika kamu mengikutiku? Petik 2. Apakah saya bisa menjadi peri atau tidak? Saya tidak tahu. Chen Ping berkata dengan senyum tipis. Setidaknya ikuti Tuan Chen. Jika Anda memiliki kepala yang kuat, saya percaya bahwa mengikuti Tuan Chen pasti akan naik ke keabadian. Kata Ni Heng dengan wajah penuh penegasan. Tanda seru. Titik. Petik 2. Musuh dan bahaya yang saya hadapi berada di luar imajinasi Anda. Anda harus menjadi tetua di sekte Kuali Giok yang rendah hati. Petik 2. Bahkan, meski kamu menjadi peri, kamu tetap menjalani kehidupan yang sama. Penting untuk bekerja keras agar hidupmu bermakna. Chen Ping tertawa dan berkata, Chen Ping sendiri tahu bahwa bahaya yang dia hadapi di masa depan, jika Ni Heng mengikutinya, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Yang perlu dilakukan Chen Ping sekarang adalah mendapatkan kembali Raja Dewa Tunduk secepat mungkin, tetapi kota Raja Mingli itu tidak mudah ditembus, bahkan kota Yao Huang Yihe tidak sekuat kota Raja Mingli ini, yang menunjukkan betapa kuatnya kota Raja Mingli ini. Danau dan sarang harimau, Chen Ping harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Kembali busur Raja Dewa, tidak ada busur Raja Dewa, dan pedang Ling Zhongli terluka, dan kekuatan pedang pembunuh naga rusak, jadi Chen Ping tidak membawa senjata apapun di tangannya. Anda harus tahu bahwa senjata di tangan Anda dapat meningkatkan banyak kekuatan secara instan. Sekarang Chen Ping hanya memiliki jam naga lengkap untuk digunakan, tetapi tidak boleh terlalu sering diekspos. Chen Ping masih harus mencari Su Yuqi dan yang lainnya, dan pergi ke Huomianzong untuk menyelamatkan master dari sekte pemurnian artefak. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang mendekati kematian, jadi Chen Ping tidak mungkin membiarkan Ni Heng mengikutinya. Ni Heng berlutut di tanah berpikir sejenak, dan berkata dalam diam sejenak, terima kasih atas pengajaranmu, Tuan Chen, aku mengerti. Ni Heng sepertinya telah menyadari sesuatu, jadi dia bangkit dan berterima kasih Chen Ping, lalu mundur dari kamar Chen Ping. Setelah Ni Heng pergi, Chen Ping duduk bersila, diam-diam mengingat pertempuran hari ini. Chen Ping tahu bahwa jika dia gagal menerobos kolam obat dan mendapatkan Flame Demon Zihuo, dia tidak akan terlalu yakin untuk menang jika dia bertarung melawan Ze Yan hari ini. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia berada di dunia sekuler, dia mungkin tidak memiliki lawan, tetapi di dunia manusia surgawi ini, dia harus berhati-hati di mana-mana. Ada begitu banyak orang kuat di dunia manusia surgawi, dan kekuatan Chen Ping di tahap awal dari kondisi tubuh gabungan tidak cukup, berhati-hatilah. Pada saat ini,
Chen Ping sangat ingin menerobos kesengsaraan. Selama dia berhasil melewati kesengsaraan, dia akan dapat memahami asal-usulnya, dan dia pada dasarnya berbeda dari para kultivator es sebelum kesengsaraan. Jika Anda berhasil melewati kesengsaraan, Anda akan dianggap sebagai tubuh setengah abadi. Jika Anda memahami asal-usul langit dan bumi, maka keterampilan atau mantra apapun yang Anda miliki, termasuk kendali Zihuo, Anda akan mencapai ketinggian baru. Bahkan kesadaran dan pikiran akan banyak meningkat. Namun melintasi malapetaka tidaklah mudah. Berapa banyak biksu yang meninggal selama masa bencana, dan kerja keras selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun berubah menjadi kehampaan. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia sekuler. Chen Ping menghela nafas, memikirkan ibunya di dunia sekuler, Jiruksue, Humazi dan yang lainnya. Sekarang dunia rahasia dunia sekuler runtuh dan aura dihidupkan kembali. Chen Ping tidak tahu apakah seni bela diri di dunia sekuler akan menurun, atau apakah dunia sekuler akan menyebabkan perselisihan karena kebangkitan aura. Pada akhirnya, Chen Ping merasa sedikit pusing memikirkannya, saya hanya tidak mau, dan mulai tidur dengan kepala tertutup. Dan ketika Chen Ping sedang tidur, istana kota Raja Mingli masih terang benderang. Raja Li duduk di kursi kepala, dan seorang tamu terhormat duduk di kursi kepala bawah Raja Li. Tamu terhormat ini tidak lain adalah Raja Iblis Yihe. Raja Li, kali ini saya memberanikan diri untuk berkunjung, dan saya harap Anda tidak tersinggung. Kata Yihe Yao Huang dengan malu. Hahaha, apa yang Yihe Yao Huang bicarakan, apakah kamu dan aku harus bersikap sopan? Raja Li tertawa, itu benar, kamu dan aku telah bertetangga selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk membicarakan pernikahan dengan Raja Li. Apakah kamu ingin menjadi mertuaku? Tanya Yihe Yao Huang. Tentu saja, aku ingin menjadi menantu dengan Yihe Yao Huang, belum lagi putraku selalu menyukai gadismu. Li Wang berkata sambil berteriak keluar, Singer, cepat masuk, sampai jumpa. Ayah mertuamu. Segera, seorang pria seperti gadis dengan fitur halus dan kulit putih masuk. Kemudian dia berlutut di depan Yihe Yao Huang dengan gembira dan berkata, menantu saya memberi penghormatan kepada ayah mertua. Petik 2. Hahaha, Li Xing, cepat bangun, tidak perlu melakukan hal seperti itu, hadiah yang luar biasa. Yihe Yao Huang buru-buru membantu Li Xing setelah bangun. Yihe Yao Huang berkata kepada Li Wang, kupikir semakin cepat mereka berdua menikah, semakin baik. Biarkan Li Xing mengikutiku kembali ke kota Yao Huang besok, dan kemudian langsung bawa gadis kecil itu. Tidak masalah, terserah kamu. Li Wang mengangguk dengan gembira, lalu berkata kepada Li Xing, Singer, bawa ayah mertuamu untuk beristirahat, dan ikuti ayah mertuamu untuk menikahi Yixia kembali besok. Mengerti. Li Xing mengangguk, lalu pergi bersama Yihe Yao Huang.